Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Masih bersama saya Yola Widirahayu, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai hikayat. Hikayat merupakan kompetensi dasar 3.7 yaitu mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik secara lisan maupun tulis. Dan kompetensi dasar 4.7 yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi isi pokok hikayat dengan bahasa sendiri. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik hikayat. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. 4. Peserta didik dapat menceritakan kembali isi hikayat yang didengar dan dibaca. Apakah teman-teman di sini ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan hikayat? Atau mungkin pernah mendengar kata hikayat cinta dalam sebuah judul lagu? Nah, teman-teman, ternyata hikayat bukan hanya tentang cinta saja. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hikayat? Hikayat merupakan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Indonesia. Hikayat berasal dari bahasa Arab yaitu haka yang memiliki arti bercerita atau Fungsi hikayat adalah sebagai pembangkit semangat, penghibur, pelipur, dan juga digunakan untuk meramaikan teks. Nah, untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan hikayat, mari kita simak contoh hikayat pada tayangan berikut ini. Silahkan disimak baik-baik ya. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syarial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Pada akhirnya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua, keluarnya dengan panah, dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sangat sukacita dan menemui anaknya yang tua, Syahpri, dan yang muda, Indra Bangsawan. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah. Tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Suatu hari, Indra Bangsawan dan Syahperi memohon pergi mencari buluh perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat menjadi seorang raja. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahpri dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu dengan sebuah gendang yang dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan gendang itu muncullah Putri Ratnasari dari gendang.
Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam kendang. Indra bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra bangsawan sedang berada di negeri Antah Brantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa yang akan menyerahkan putrinya, yaitu Putri Kemalasari, sebagai upeti. Ditambah bahwa Raja Kabir sudah merancangkan bahwa siapa yang dapat menangkap Buraksa akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya. Tak berapa lamanya, Putri Ratnasari pun sakit mata. Terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu yang disangkanya itu susu harimau. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa, diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Indra bangsawan telah diajarkan oleh nenek raksasa untuk mengalahkan Buraksa. Ia diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minuman Buraksa. Indra bangsawan berhasil dan segera menyelamatkan putri. Setelah menyimak tayangan tadi, sekarang kalian jadi paham kan apa yang dimaksud dengan hikayat? Dalam hikayat terdapat ciri-ciri atau karakteristik hikayat, yaitu yang pertama yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. 2. Istana sentris. Pusat ceritanya berada di lingkungan istana, seringkali bertema dan berlatar kerajaan. 3. Pralogis atau kemustahilan. Banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak dapat diterima oleh akal. 4. Statis. Dalam hikayat memiliki sifat kaku dan tetap. 5. Kesaktian. Kesaktian tokoh dalam hikayat. 6. Arkais. Ragam bahasa yang digunakan pada masa lampau. Contohnya Hatta. 7. Anonim. Tidak diketahui siapa yang menulis atau yang mengarangnya. Selain karakteristik, dalam hikayat juga terdapat nilai-nilai yang dapat dipetik. Nilai-nilai tersebut antara lain Nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai edukasi, dan yang lainnya. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, mari kita simak analisis mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat yang berjudul Indra Bangsawan. Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, teman-teman, apakah kalian sekarang sudah memahami apa yang dimaksud dengan hikayat, ciri-ciri hikayat, dan karakteristik yang terkandung dalam hikayat? Maka, untuk menambah pengetahuan kalian, saya akan memberikan soal post-test dan pre-test berupa soal yang harus dikerjakan pada Google Form dan soal post-test yang akan kalian kerjakan pada lembar kerja. Menceritakan kembali isi hikayat baik yang didengar maupun yang dibaca. Alhamdulillahirobbilalamin.
pertemuan pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.